Orida punya cerita, Orida punya karisma. Kembali bersama Michael Soeharli, penulis buku Orida, Uang Republik Indonesia Daerah 1947-1949, terbitan Gramedia Pustaka Utama, ditulis oleh Suwito Harsono dan Michael Soeharli. Saya juga selaku Sekjen Masyarakat Numismatik Indonesia MNI 0002. Teman-teman sekalian, masih ingat ya, pada sequel 1 kemarin kita bercerita tentang bagaimana buku Orida membantu kita mengkoleksi menjadi lebih seru ya. Pertama, punya bukunya. Kedua, punya uang kunonya. Lalu bukunya dilihat sama uang kuno disamakan, dicentang. Mana yang sudah punya, mana yang belum, jangan dicentang. Ingat buku sendiri supaya dicentangnya merasa tidak bersalah ya. Nah ini juga sama ya. Hari ini kita mau bercerita tentang Orida. Oke, kita pilih ya. 60 tadi 63 mungkin ya. 63 itu tentang apa? Kita tembak saja nih 63. Oh, Sumatera Selatan. Wah, tahu ya Sumatera Selatan ya. Jadi uangnya ada dua macam. Yang satu berupa uang militer. Jadi di dalam buku ini salah satu pemberi endorsementnya adalah Jenderal Militer Purnawirawan. Dia senang sekali karena keterlibatan militer terekam di dalam buku ini ya. Dan yang kedua adalah bon kertas. Hanya ada dua macam. Supaya nanti tidak terlalu sedikit, kita juga akan melihat mungkin Sumatera Selatan dekatnya ke Lampung ya, Tanjung Karang ya. Berarti nanti kita akan melihat selain nomor 63 Sumatera Selatan, juga nomor 69 ya, Tanjung Karang, Lampung. Oke, jadi buku ada, uang ada. Tahap kedua adalah biar aman dikasih plastik ya, dikasih plastik. Jangan lupa pengaman biar tidak lapuk, biar tidak robek, tidak ada yellow tone atau foxing ya. Kita taruh di album biar kita menikmati ya. Biasa money album, sreng ya. Kita taruh di money album. Lalu kita taruh yang rapi ya, urut sesuai dengan urutan di buku. Nah, urut kita masukkan. Jadi masukkan albumnya aja di sini. Ke plastiknya harus dipakai ini ya, jangan pakai kuku. Nanti rusak kukunya. Kukunya yang rusak, plastiknya ya. Nah, ini masuk sini. Nah, inilah uang supaya kelihatan ini Sumatera Selatan. Kasih lihat ininya, militer Sumatera Selatan, taruhnya dibalik. Jadi bagian depannya yang ini justru ya. Lalu ini ada bon beras ya tadi ya. Bon beras. Nah, ini bon beras contohnya ya. Bon beras. Bon beras ya. Bon beras A, ya kan? Nah, sebenarnya ada satu yang langka, saya belum punya, itu yang B ya. Yang B, bon beras seri B seperti ini, saya belum punya ya. Jadi yang kedua tadi 69. 69 itu Tanjung Karang ya. Tanjung Karang ada ada setengah rupiah. Lalu ada 1 rupiah. Ini menariknya di sini. Kim, ada yang merah. Nah, ini merah ya. Ada yang hitam. Yang menarik lagi di Orida adalah daerah-daerah punya stempel. Nah, ini contoh stempel ya. Ada udah Kim merah di stempel. Lalu ada yang 5 angka. Nanti ada yang 6 angka, ada yang 4 angka. Nah, ini contohnya hitam, HPK. Ya kan? Nah, ini ada stempelnya. Lihat belakangnya, hanya kertas polos. Karena darurat. Agresi militer Belanda 1 serbu, Jawa terputus dari Sumatera, darurat, kertasnya pun darurat. Tidak ada benang pengaman katanya, ya. Nah, ini ya, stempel. Ada daerah Sumatera Selatan ada apa? Metro, ya kan? Nah, ini dia stempel. Tim. Jadi
Kim, Tim, HPK, ASK ya. Itu kira-kira prefiknya ada 4 ya. Saya mungkin nanti akan temukan prefik lain, tapi sampai sejauh ini masih 4 yang ditemukan. ASK, LSR di sini ya, yang di 2,5 rupiahnya nih. Ya, Sumatera Selatan, Lampung ya, Keresidenan Lampung. Jadi namanya dulu Keresidenan. Nah, seperti ini ya, stempel Menggala. Nah, ini Menggala. Lalu masuk ke, nah ini ada 5 rupiah. Nah, ini lihat warnanya beda. Ya, sama-sama 2,5, warnanya beda ya, ada Menggala. Ini juga bayangkan bagaimana masuk ke dompetnya nih, uang sebesar ini. Nah, ini juga dipakai di Lampung. Teman-teman masih ingat? Setelah kesini, tahap berikutnya adalah penasaran, mau di grading, diakuin nggak sama internasional, laku nggak, kertasnya bagus nggak, dimensinya bagus nggak, cetakannya bagus nggak, ada lipatan berapa. Kita lihat yang grading sekarang. Jejreng grading. Kita lihat tentang yang tadi 63 dan 69 ya, Sumatera Selatan dan Tanjung Karang. Nah, ini dia uangnya. Kita langsung ke Tanjung Karang ya. Ini contoh. Nah, ya. Gimana masuk dompetnya nih? Ini berapa nih nilainya? 50 ya. Kalau yang ini nilainya 25. Perhatikan sekali bahwa di sini F, serapan dari Belanda, bukan Rp ya, bukan rupiah di Rp, bukan F ya. Lambang uangnya Belanda ini. Nah, ini kan ya. 50 sama yang tadi seperti ini. Ya, ini ada skornya ya. Nah, ini jadi contoh yang nomor 63 yang daerah militer. Betul ya? Yang daerah militer 63 ini. Nah, ini dia depannya, tampak depannya uang Bukit Tinggi, tapi di stem oleh militer yang melindungi daerah di sana supaya rakyat tetap bisa berdagang, tetap bisa bertransaksi. Lalu ada mandat Lampung 100. Nah, coba ya, yang orang Lampung sudah pernah lihat atau belum ini? Ya. Ada 50, ada 25, 50, 100. Nah, menarik ya? Menarik. Lalu ada lagi nih terkait dengan nomor di buku nomor 69 tadi, masih ada lagi di 69-nya itu adalah setengah rupiah. Nah, ya, setengah rupiah. Oke, setengah rupiah. Lalu ada lagi 5 rupiah. Iya. Nah, bagus sekali, 5 rupiahnya bagus ya. Stempelnya jelas. Jadi nggak seperti uang sekarang kalau Orida ini. Asal dia sudah kelihatan jelas, apalagi belakangnya ada underprintnya, ada pola-polanya, itu kolektor senang sekali ya, karena berarti di zaman-zaman susah kita lagi berperang karena Belanda mau kembali merebut NKRI, kita punya uang dan uang ini bisa disimpan, dipertahankan, tidak rusak, tidak dibakar ya. Jadi itu kekayaan negara yang kita harus hargai. Tahap 1 punya uang, punya buku. Dicentrang bukunya, uangnya diplastikin. Tahap 2 masukin album ya. Tahap 3 di grading. Tahap 4 ikut pameran. Jangan pengetahuan punya kita cuma jadi milik sendiri. Ini milik bangsa. Kita pamerkan biar semua bangsa tahu, semua pada tertarik untuk menjaga pelestarian. Karena belum tentu juga daerah katakanlah ini Lampung punya lengkap uang tentang Lampung, belum tentu punya museum tentang lengkap tentang itu. Malah kolektor punya lebih lengkap. Jadi tahap selanjutnya kalau sudah di grading, pameran bikin seperti apa? Masih ingat ya?
Nah, kita bikin daftar isinya dulu ya. Ganti daftar isi, cari tentang Tanjung Karang. Tanjung Karang ini nomor berapa ini ya? Kita lihat Tanjung Karang. Nah, ini dia. Ya, ada di halaman 97. Kita tampilkan uang-uang yang akan kita pamerkan di Tanjung Karang. Nah, sama seperti tadi ya. Bon beras lagi. Kebalik ini. Kita putar. Set. Ya. Gitu ya. Bon beras. Lalu nih dia. Tanjung Karang lagi. Emisi 15 November. Wah, lihat uangnya masih bagus sekali ya. Ini saya belum grading karena saya mau pamerkan ya. Nah, gitu ya. Ini 25. Lalu ada lagi, ini dia. Ini langka. Kenapa langka? Stempelnya satu merah, satu hitam. Nah, ya, saya nggak tahu langka apa enggak. Katanya langka. Ya. Nah, kalau uang kuno seperti itu, kadang-kadang kita simpen telaka, toto ditemukan 1-2 lagi gitu ya. Nah, ini juga ada tadi 50 ya. Sekarang 100. Nah, 100-nya tadi ya, temennya tadi ya. 100. Ini sudah saya grading, saya tempel ya. Lalu ada lagi yang tadi ya, setengah rupiah. Nah, setengah rupiah ya. 1 rupiah. Nah, 1 rupiah. Kim merah ya. Lalu setengah 1. Nah, ini 1 variasi, ada tim tadi ya, prefix ini disebut prefix, TIM ini prefix ya. Ada apalagi tim juga, tapi ini biru, ini hitam. Maklum darurat, jadi percetakannya pun warnanya pun bisa tidak stabil ya. Nah, ini juga uang 2,5-nya tadi, setengah 1, ini 2,5 ya kan, setengah 1, 2,5. Bagus ya, masih ya. Lalu nah 2,5 masih, tapi di stempel untuk daerah misalnya Menggala atau ini apa ini? Nah, ini Menggala betul ya, stempelnya Menggala ya. Lalu setengah 1, 2,5, 5. Nah, seperti ini 5 rupiahnya Lampung. Bagus ya, cakep sekali ya. Lalu 5 belum selesai loh ya, masih ada pecahan 10. Ini juga orang susah nih kadang-kadang ya nyarinya kalau nggak berjodoh ya. Jadi inilah kira-kira yang kita tempel di papan, dipamerkan. Nah, rencananya MNI akan membuat pameran di salah satu pusat perbelanjaan terkenal ya di Bilangan Jakarta. Mudah-mudahan nanti setelah badai Covid berlalu kita wujudkan. Tahap terakhir ya, tahap terakhir teman-teman, nanti kalau sudah bukunya dicentang, uangnya diplastikin, masuk album, digrading, dipamerkan, bikin buku baru. Pengarangnya jangan saya lagi, tapi pengarangnya teman-teman semua, kolektor-kolektor baru ya. Seorang kolektor, seorang leader baru berhasil kalau dia bisa menghasilkan kader-kader dan meregenerasi. Bukan menyimpan sendiri kemampuannya, bukan menyimpan sendiri pengetahuannya, tetapi untuk kelanjutan generasi, tetapi untuk bangsa dan negara. Dan cita-citanya setiap daerah di Indonesia punya museum modern, museum yang menyimpan uang daerahnya sendiri dulu deh, minimal lengkap dengan kondisi-kondisi terbaik. Oke, para pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan saya. Jangan lupa slogan kita, Orida punya cerita, Orida punya karisma.